Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah persekutuan doa kita Bank BTPN, dan mari sama-sama kita akan datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kita akan bersekutu dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun hari ini saya mau ajak kita sama-sama untuk ucap syukur, naikkan doa-doa kita kepada Tuhan lewat pujian yang kita naikkan buat Tuhan saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau hadir memberkati kami, semua kami yang ada dalam ibadah siang hari ini. Dan biarlah pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami untuk bangsa kami. Mari saya ajak bersama-sama kita naikkan pujian ini sebagai doa kita untuk bangsa kita. Kiranya kemuliaan Tuhan turun dan memberkati bangsa kita. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaan-Mu. Katakan, ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama katakan, kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problemnya, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari akan bersama-sama refrain pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan untuk bangsa kita. Katakan bersama-sama. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini doa kami Tuhan buat bangsa kami. Dan saat ini kami mau memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan bertahta atas pujian kami. Dan kalau Engkau hadir, Engkau akan memberkati kami. Kami ucap syukur, kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Pujian ini adalah pujian yang cukup lama, tapi saya mau kita naikkan pujian ini dengan sukacita dan biarlah Tuhan disenangkan lewat pujian kita ini. Mari sama-sama dengan sukacita kita angkat pujian ini, nyanyi bagi Tuhan kita. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Katakan aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Katakan bagai raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Angkat pujian ini bersama-sama, katakan aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin
selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tangan kami Tuhan pegang teguh dan membuat kami kuat melangkah. Terima kasih kalau siang hari ini kami akan dengar firman-Mu. Tuhan berkati kami, secara khusus Engkau urapi hamba-Mu. Biarlah apapun yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati, menguatkan setiap kami, umat-Mu yang dengar firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan boleh hadir dan Tuhan boleh berdaulat sepenuhnya. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom saudara, senang sekali boleh ketemu saudara lagi walaupun kita belum bisa ketemu secara fisik tapi baru secara online. Tapi saya percaya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita Tuhan punya rencana yang indah. Hari ini saya pengen sharing atau tergerak untuk sharing sesuatu yang mungkin sudah pernah kita sama-sama bahas. Nah, hal ini sudah pernah saya bahas tapi saya pikir ada bagusnya saya sampaikan lewat khotbah pada hari ini. Saya mau menyampaikan bahwa rencana Tuhan atau rancangan Tuhan selalu indah, selalu baik. Itu bisa kita lihat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari satu ayat ini kita bisa lihat bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu pasti baik. Nah pertanyaannya, dalam hidup manusia kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang kurang baik, bahkan mungkin hal-hal yang tidak baik, bahkan mungkin hal-hal yang bisa dikatakan sangat ekstrim, bahkan dunia mengatakan traumatic experience. Nah penjelasannya apa kalau begitu? Padahal kan rencana Tuhan baik. Rancangan Tuhan indah. Rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Tapi kenapa manusia atau orang Kristen atau anak Tuhan mengalami hal-hal seperti itu? Ternyata saya menemukan jawabannya bahwa ternyata tidak semua hal yang terjadi dalam hidup kita, tidak semua hal yang kita alami, itu adalah rancangan Tuhan. Saya ulangi ya, tidak semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah rancangan Tuhan. Karena faktanya rancangan Tuhan baik, rancangan Tuhan indah. Nah kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini,
Jangan buru-buru berkata Tuhan itu jahat, karena memang faktanya tidak semua yang kita alami itu rancangan atau kehendak Tuhan. Nah, tapi menariknya waktu kita belajar firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12 dengan jelas menceritakan bahwa iblis satu kali berkeliling dunia dan ketemu dengan satu pribadi, atau bukan ketemu, memperhatikan satu pribadi yang namanya Ayub. Di situ dikatakan Ayub orang yang baik, orang yang saleh. Tetapi iblis minta izin kepada Tuhan untuk ngerjain Ayub. Nah, ada satu kata-kata di sini yang membuat saya jadi jelas. Iblis untuk ngerjain Ayub, dia minta izin sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak izinkan, betapa jahatnya iblis, betapa hebatnya iblis, juga tidak bisa memegang hidup Ayub. Tetapi waktu iblis minta izin sama Tuhan dan Tuhan izinkan, kita tahu ceritanya, Ayub mengalami goncangan demi goncangan dalam hidupnya. Jadi saya simpulkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita memang belum tentu rancangan atau kehendak Tuhan. Tetapi yang terjadi dalam hidup kita pasti seizin Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tidak semua yang terjadi dalam hidup kita itu rancangan Tuhan. Tidak semua yang kita alami itu kehendak Tuhan. Karena faktanya rancangan atau kehendak Tuhan pasti baik. Nah, tapi yang terjadi pasti seizin Tuhan. Seperti tertulis dalam kitab Mazmur 24 ayat yang pertama. Bumi dan segala isinya ini milik Tuhan. Jadi apapun yang terjadi buat bumi, apapun yang terjadi dalam hidup kita harus seizin Tuhan. Ingat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin terjadi. Jadi saya ulangi kata-katanya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, belum tentu itu rancangan Tuhan. Tapi yang terjadi dalam hidup kita harus seizin Tuhan. Nah, kalau Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, itu sudah pasti seizin Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita? Kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang kurang enak, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jelek terjadi dalam hidup kita? Ternyata jawabannya ada dalam kitab Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau Tuhan sudah izinkan sesuatu terjadi, ayat ini menggunakan kata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, bicara segala sesuatu itu hal yang kita sukai, hal yang kita kurang sukai, termasuk hal yang kita tidak sukai. Nah, Allah turut bekerja dalam segala hal. Segala hal ya bicara itu semua. Hal yang kita sukai, hal yang tidak kita sukai, hal yang kurang kita sukai. Allah turut bekerja di dalamnya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi kalau hari-hari ini mungkin ada yang mengalami hal-hal yang tidak enak. Bahkan hal-hal buruk. Bahkan hal-hal yang sangat menyakitkan. Ingat satu hal. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya ulangi kata-kata awal tadi ya. Supaya saudara semakin ingat, semakin terpatri dalam hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita belum tentu rancangan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita belum tentu kehendak Tuhan. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita harus seizin Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang indah. Pasti Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Nah, pertanyaannya hari-hari ini, kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi hal yang tidak baik, kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi hal-hal yang sangat kita tidak sukai, kan kita tadi sudah baca, karena Tuhan punya tujuan yang baik. Nah, mungkin ada yang nanya tujuan baiknya seperti apa?
Nah, hari ini saya mau bagi 3 hal. Setidaknya ada 3 tujuan Tuhan yang baik buat manusia waktu Tuhan mengizinkan hal-hal yang kurang baik atau bahkan tidak baik terjadi dalam hidup manusia, termasuk kita. Yang pertama, Tuhan mau kita bertobat. Mungkin kalau hari-hari ini atau sebelumnya kita punya salah, kita punya sifat-sifat yang tidak baik. Mungkin kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tuhan izinkan sesuatu yang kita tidak sukai menghampiri hidup kita, terjadi dalam hidup kita. Nomor 1, alasan Tuhan apa? Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih baik. To be a better man, to be a better person. Mungkin kalau sebelumnya kita kurang setia, Tuhan mau hari-hari ini kita jadi orang yang setia. Mungkin kalau sebelumnya kita orang yang cuek, Tuhan mau hari-hari ini kita menjadi orang yang lebih peduli, lebih perhatian. Tuhan mau kita menjadi better person. Mungkin kalau sebelumnya kita punya sifat-sifat yang sembrono, ceroboh. Dengan kejadian-kejadian yang terjadi, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang lebih hati-hati. Jadi nomor 1, Tuhan mau kita bertobat. To be a better person. Jadilah orang-orang yang lebih baik. Punya sifat-sifat yang lebih baik. Punya kebiasaan yang lebih baik. Itu nomor 1. Nomor 2, kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita? Nomor 2, selain Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih baik, better person. Nomor 2, Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih kuat. To be a stronger person. Orang lebih kuat. Orang lebih tangguh. Orang yang lebih punya daya tahan menghadapi hidup. Waktu kita hidup, harus kita buka mata kita. Waktu kita umur 5 tahun, waktu kita umur 10 tahun, waktu kita umur 15 tahun, waktu kita umur 20 tahun, dan selanjutnya. Tantangan hidup yang kita hadapi, semakin kita bertambah usia, tantangan hidup semakin berat. Ujian hidup semakin berat. Kenapa begitu? Karena ada sebuah nama, ada sebuah proses yang namanya pertumbuhan. Nah, kalau kita kecil mengalami sebuah masalah, mungkin kecil kita masalahnya nggak punya mainan, dan kita menyerah, kita tidak akan bertumbuh. Mungkin usianya bertambah tapi tidak mengalami pertumbuhan. Nah, tapi kalau kita terus bertumbuh, masalah bukannya tambah kecil, masalah tambah besar, ujian tambah susah, cobaan hidup tambah banyak. Tapi dengan adanya masalah seperti itu yang Tuhan izinkan, membuat kita menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih tangguh. Saya mau pakai ilustrasi yang lebih gampang. Anak kelas 3 SD, waktu dia menghadapi sekolahnya, tugas-tugas sekolahnya. Anak-anak kelas 3 SD mungkin mengeluh sama orang tuanya. Karena mereka mulai belajar perkalian dan pembagian. Mereka bilang, wah sekolah susah banget, sekolah susah banget. Tapi kalau orang tuanya begitu sayang sama mereka terus bilang, oh ya udahlah kamu gak usah sekolah lagi. Kan itu orang tua yang salah. Tapi sebaliknya orang tua yang benar pasti akan memberikan dorongan kepada anak-anaknya. Ayo kamu terus bertahan. Ayo terus kamu berjuang, belajar lebih giat lagi. Dan kita tahu waktu anak naik kelas 4 SD dan selanjutnya 6 SD dan selanjutnya 3 SMP dan selanjutnya 3 SMA. Tugas sekolahnya lebih banyak, tugas kuliahnya lebih banyak lagi. Dan ini membuktikan masalah bukan tambah kecil. Tantangan bukannya jadi tambah sedikit, tapi tambah besar. Tapi ini kan sesuatu yang sangat logis, sesuatu yang sangat alamiah. Semakin bertumbuhnya manusia, semakin bertambahnya usia. Manusia akan menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan. Tetapi waktu Tuhan izinkan itu terjadi bukan untuk mematikan kita. Sebaliknya Tuhan mau kita semakin bertumbuh. Tuhan mau kita jadi tambah kuat. Tuhan mau kita jadi tambah lihai. Tuhan mau kita tambah tangguh. Ingat, hanya orang yang berhasil mengatasi masalah hidup ini, orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang pemenang. Tapi kalau dia menyerah, dia tidak akan bergerak menjadi pemenang. Jadi ingat, alasan kedua kenapa Tuhan izinkan ada masalah. Alasan kedua kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak kita alami. Alasan kedua kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang kita tidak suka kita alami.
Karena sebetulnya Tuhan mau kita bertumbuh. Become a stronger person. Jadi orang yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih kokoh. Itu nomor 2. Nomor 3, kenapa sih Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak enak? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah, tantangan, ujian, cobaan, apapun namanya? Nomor 3, tidak lain tidak bukan, Tuhan mau kita kembali untuk dekat sama Tuhan. Tuhan mau kita semakin melekat sama Tuhan. Tuhan mau kita semakin erat sama Tuhan. Nomor 1, Tuhan mau kita bertobat, become a better person. Nomor 2, Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih kuat, become a stronger person. Nomor 3, walaupun saya taruh ini di nomor 3, tapi ini bukan berarti yang paling kecil, enggak. Nomor 3, Tuhan mau kita makin dekat sama Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun itu, sakit penyakit, krisis ekonomi, apapun itu, sebetulnya hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan kepada kita. Dalam hidup ini, sudah tidak ada yang bisa diandalkan. Coba kita mau andalin apa? Kekuatan kita? Kita mau andalin kekuatan orang lain? Kita mau andalin harta kita atau harta orang lain? Kita mau andalin koneksi? Kita mau andalin apapun? Semakin hari Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Kita tidak bisa mengandalkan apapun di muka bumi ini. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Oleh karena itu alasan yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang kita tidak suka terjadi dalam hidup kita. Karena nomor 3, Tuhan mau kita kembali dekat sama Tuhan. Tuhan mau kita kembali melekat sama Tuhan. Dan saya tutup dengan ayat Mazmur 62. Tuhan mau kita mengalami pengalaman yang Daud alami. Mazmur 62 ayat 1. Mazmur Daud. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tuhan mau kita punya pengalaman seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan mau kita mengalami ini. Hanya dekat Allah saja. Segalanya buat kita. Oleh karena itu, poin nomor 3, pastikan kita bukan hanya mendengar, tapi kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, aku hanya mau dekat sama Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa kuandalkan dalam hidup ini. Amin untuk firman Tuhan. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili pengurus persekutuan dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan persembahan dari rekan-rekan sekalian. Kita berhasil mengumpulkan dana sebesar 4,1 juta, di mana dana ini nanti akan kita sumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nanti kita bisa lihat videonya bersama-sama, momen-momen yang sudah di-capture oleh teman-teman yang lain. Kiranya partisipasi dan dana yang tersedia ini bisa membantu orang-orang di sekitar, dan kiranya kita bisa makin memberkati dan ini bisa menginspirasi kita semua. Shalom, terima kasih. Pak, ini Pak. Ini ya Bu. Iya. Amin. Bu, makasih. Ya, semoga bermanfaat. Di persekutuan doa. Teman PD saya Bu. Ya, diterima ya, Ya, Kak. terima kasih. Ini Ya. ada dari teman-teman saya Bu. Makasih. Semoga berkah. Ya. Ibu, ini kita ada dari teman. Semoga berkah ya. Pak, dari teman-teman saya juga. Ya, cepat kita doa.
butuhkan doa. Buat keluarga bagi rame-rame ya. Makasih ya. Iya, 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 amin. Sehat selalu ya, amin. There's a place in your heart, and I know that it is love. A place be much brighter than tomorrow. Mau ngasih bingkisan buat Bapak. Bapak semoga bermanfaat ya. Ya, amin. Ya, Ya, selamat berbuka Bapak. Ya, Bapak, bermanfaat, selamat berbuka ya Pak. Terima kasih bos. Semoga selamat dari pandemi corona. Oke, Sekeluarga ya. terima kasih. Mas, ini ada bingkisan dan keluarga ya. Semoga bermanfaat. Ya Pak ya. Ya, selamat berbuka ya Pak. Bapak lagi cari alamat ya? Bapak, ini buat Bapak. Semoga bermanfaat buat Bapak dan keluarga ya Pak ya. Ya, selamat berbuka. Ya, ada bingkisan buat Bapak dan keluarga. Ya, ada bingkisan buat Bapak dan keluarga. Udah sini Pak, buat Bapak dan keluarga. Semoga bermanfaat ya Pak. Iya, sama-sama. Bapak mau nganter ya Pak ya, nganter makanan. Bapak, ini ada bingkisan buat Bapak. Buat Bapak dan ya Pak. Makasih banyak ya kak ya. Ya. Sehat selalu ya kak ya. Ya, terima kasih Bapak, sehat selalu dalam menjalankan pekerjaan ya Pak. Siap. Ya. In this bliss we cannot feel. Feel no dream. Stop existing and stop living. Bapak ya Pak ya. Ini makasih ya. Iya betul buat Bapak. Terima kasih ya. Makasih ya Pak. Nah ini buat Bapak aja. Make it a better place for you and for me. In time and embrace. There are Bapak ini udah bingkisan buat Bapak. if you care enough for living. Ya. Place for you and for me. Kapan pagi? Udah laku belum? Udah laku belum? Terima kasih, semoga bermanfaat ya Pak. It's raining like motherhood will survive soul. Those babies always never leave. Be much good. We don't realize and our spirits never die. My heart, I feel you are all my brothers. No fear, it's been on your right hand. Nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you care enough for living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Ya, ya. Kasih buat Bapak aja. Tapi nanti tripnya diselesaikan aja ya Pak. Gimana kan ya? Iya, yuk. Siap. Hati-hati ya Pak. Yuk. Ya, tadi ya Pak. Yuk. Kasih banyak. Iya Pak. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Teman-teman, puji Tuhan ya, keranjangnya telah kosong. Itu artinya semua persembahan yang telah dikumpulkan boleh sudah kita salurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Banyak sekali rasa syukur, rasa haru, serta rasa surprise mereka menerima
berkat yang telah kita salurkan. Terima kasih ya teman-teman atas semua berkat yang boleh terkumpul, dan kiranya kita yang sudah diberkati Tuhan boleh terus jadi berkat. Amin. Shalom, selamat siang rekan-rekan terkasih. Izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting buat kita semuanya siang hari ini. Yang pertama adalah untuk ibadah online. Kita selanjutnya akan dilakukan atau akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni yang akan datang. Yang kedua, buat rekan-rekan yang ingin memberikan persembahan, dananya dapat ditransfer langsung ke nomor rekening di bawah ini. Oke, baik, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini dan kita akan dipimpin doa berkat oleh Bapak Pendeta. Kami bersyukur Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan, di mana kami walaupun gak bisa berkumpul satu dengan lainnya, mungkin ada satu atau dua yang sedang menghadapi masalah. Mungkin ada beberapa juga yang hari-hari ini kurang sehat. Biar kami boleh diingatkan, ada Tuhan yang mampu menyembuhkan yang sakit. Ada Tuhan yang mampu menyediakan mujizat buat kami semua. Dan kami percaya Tuhan, darah-Mu adalah darah yang berkuasa. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihibur dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya Tuhan, hari ini setiap anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Lewat doa kami, lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, lewat firman yang sudah kami dengar, kami boleh dikuatkan, boleh menjadi pribadi yang lebih baik, boleh menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kami boleh mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, aku berdoa Tuhan, bahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini, Engkau berkati Tuhan. Dimanapun kami berada, setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak henti-hentinya aku berdoa Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan setiap kami Tuhan, kuatkan, teguhkan setiap anak-anak-Mu, kuatkan, teguhkan setiap keluarga Tuhan, supaya kami boleh dengan baik menjalani kehidupan ini. Bukan hanya kami dikuatkan, diteguhkan, tetapi hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Katakan Tuhanlah ya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati
serap penuh tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku